Halo, selamat datang kembali di Bacain Buku bareng Irna Yugaswati. Saat ini kita masih melanjutkan membaca buku Learning 5.1, Duluan Tiba di Masa Depan. Bagian sebelum ini membahas tentang mengapa learning dari part 1, dan kali ini kita akan membaca bagian industri 0.0 sampai dengan industri 3.0. Yuk kita mulai. Industri 0.0 atau industri 0.0. Manusia yang hidup 150.000 tahun lalu memiliki mata pencaharian sebagai pemburu dan pengumpul. Hampir setiap hari mereka berburu di hutan atau padang rumput, kadang memetik hasil hutan seperti buah dan umbi-umbian. Pergi pagi dan pulang beberapa hari kemudian, hasil buruan atau hasil hutan ia makan sampai habis. Demikian terus pola tersebut berulang. Pola pikir atau mindset pemburu dan pengumpul cukup unik. Mereka hidup berkelompok dan terbiasa memilih areal berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Bila satu kelompok berangkat ke utara, kelompok lainnya menuju ke arah lainnya. Selain alasan keselamatan, risiko dianggap buruan oleh kelompok lain sehingga bisa terjadi kecelakaan. Dua kelompok yang berbeda di satu areal buruan juga akan mengurangi produktivitas berburu. Keterampilan atau skill set berburu yang perlu diasah antara lain: 1. Mengenali jenis binatang yang akan diburu. 2. Membaca arah angin. 3. Melacak jejak. 4. Kamuflase. 5. Bahasa isyarat. 6. Kemampuan fisik seperti berlari, berenang, berkelahi dengan hewan buas, dan lain-lain. Lalu 7. Kemampuan teknik, memanah, menombak, menjerat, dan lainnya. Sementara perangkat atau toolset berburu bisa bermacam ragam, mulai dari busur dan panah, tombak, pisau, pedang, pancing, jerat, jala, dan sebagainya. Tiap perangkat dikuasai dengan keterampilan yang berbeda. Untuk mendapatkan hasil buruan yang diinginkan, maka keberhasilan berburu ditentukan oleh mindset, skill set, dan tool set berburu dari para pemburu di dalam kelompok itu. Demikian terus siklus hidup para manusia zaman itu. Sampai suatu ketika, binatang buruan dan hasil hutan sulit sekali didapatkan. Sementara populasi manusia makin bertambah. Sekelompok manusia mulai berpikir dan mencari solusi bagaimana caranya tetap bertahan hidup. Mereka mulai mempelajari tingkah laku hewan dan tanaman yang menjadi sumber kehidupan mereka. Berdasarkan observasi dan berbagai uji coba, mereka berkesimpulan beberapa jenis hewan dan tumbuhan dapat dibudidayakan. Maka muncullah profesi baru, yaitu peternak dan petani dengan mindset, skill set, dan tool set yang sama sekali berbeda dengan pemburu dan pengumpul. Mindset baru petani dan peternak berbeda dengan pemburu pengumpul. Bila pemburu dan pengumpul terus hidup berpindah-pindah dan menjaga jarak, bahkan berbeda arah dalam mencari areal berburu, maka peternak dan petani biasanya menetap. Mereka berkumpul di lahan yang telah terbukti subur, memiliki aliran air yang tetap, dan musim yang cocok dengan ternak dan tanamannya. Nah, skill set petani dan peternak pun jauh berbeda. Mereka kini tak perlu punya kekuatan fisik sekuat sebelumnya dan keahlian memanah atau menombak semahir sebelumnya. Yang perlu mereka kuasai adalah kemampuan membaca musim, merawat kesuburan tanah, membasmi hama, mengawinkan hewan ternak, mencukupi pakan, dan menjaga kesehatan ternak, dan sebagainya. Toolset sebagai pemburu seperti busur dan tombak tak lagi relevan. Yang perlu mereka miliki adalah cangkul, garu, bajak, pecut, kandang, alat pengairan, dan seterusnya. Ternyata hasil peternakan dan pertanian memberikan hasil yang melimpah.
berpuluh kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya, dan upaya yang dikeluarkan hanya 1/10 atau 10% saja. Berbondong-bondong para pemburu dan pengumpul beralih profesi menjadi peternak dan petani. Dimulailah era industri 0.0, di mana jumlah peternak dan petani lebih banyak daripada pemburu dan pengumpul. Era ini disebut industri 0.0 karena disinilah dimulai produksi massal yang terstruktur dan terstruktur dengan disiplin ilmu yang lebih kompleks. Produk peternakan dan pertanian melimpah ruah, dan manusia pun bertahan hidup dengan lebih baik. Lanjut ke industri 1.0. Diperlukan waktu kurang lebih 2000 tahun bagi manusia untuk kembali belajar. Kelimpahan makanan dari ladang dan kandang berdampak pada meledaknya populasi manusia. Perang memperebutkan lahan dan kolonisasi daerah-daerah baru, penjajahan, dan kompetisi perdagangan menjadi yang terdepan mendorong manusia-manusia yang telah terkotak-kotak dalam suku, bangsa, dan negara. Alat dan teknologi baru tercipta demi mempertahankan kepentingan kelompok masing-masing. Alat perang, transportasi, dan pembangunan terus berkembang sampai suatu ketika pada tahun 1776, James Watt di Inggris menciptakan alat revolusioner berupa mesin uap. Mesin ini berkembang menjadi alat serbaguna mulai di bidang transportasi seperti kereta uap, kapal uap, lalu alat pertanian seperti traktor uap, alat pertambangan seperti pompa air tambang, lalu alat perdagangan seperti kapal dagang, mesin perang untuk kapal perang, dan alat produksi mesin tenun hingga pabrik. Pedesaan berubah menjadi perkotaan, kota besar menjadi metropolitan, dan pelabuhan menjadi pusat perdagangan. Transformasi peradaban ini dinamakan era industri 1.0, masa ketika geliat perekonomian kesejahteraan meningkat makin cepat dan dinamis. Lahan-lahan pertanian terpakai menjadi daerah komersial, produksi, dan pemukiman. Pabrik-pabrik membutuhkan tenaga manusia untuk memastikan mesin-mesin uap ini berjalan baik. Kelimpahan hasil bumi membuat harga hasil bumi menjadi murah sekali, bahkan seringkali harga jual di bawah biaya produksi. Akibatnya, kesejahteraan kaum peternak dan petani jauh di bawah kaum pedagang dan pemilik pabrik, bahkan masih di bawah pekerja pabrik. Maka banyak petani kemudian beralih profesi menjadi pekerja pabrik, pekerja galangan, dan tempat lain yang menawarkan kesejahteraan lebih baik. Produksi di era industri baru ini meningkat puluhan kali lipat, dengan upaya yang hanya 1/10 saja atau 10%. Jumlah petani menyusut, sementara pekerja pabrik, pedagang, awak kapal, dan profesi lainnya mulai bermunculan. Tuntutan di zaman baru ini memaksa para peternak dan petani kembali harus mengubah mindset, skill set, dan tool setnya agar tetap bertahan hidup. Mindset lama mereka tinggalkan, beradaptasi sebagai pekerja yang datang pagi dan pulang petang. Skill set penanam dan beternak mereka ganti menjadi menenun, menjadi masinis, berlayar, dan sebagainya. Toolset pertanian dan peternakan diganti sepeda untuk berangkat bekerja, peralatan tukang, dan peralatan lainnya sesuai profesi barunya. Lalu, masuk ke industri 2.0. Kurang lebih 100 tahun kemudian, pada awal abad ke-20, dimulailah revolusi industri 2.0 dengan ditemukannya listrik sebagai sumber energi yang lebih efisien dibanding uap. Mesin-mesin produksi bertenaga listrik punya tenaga lebih besar, dapat beroperasi lebih lama, dan perawatannya juga lebih mudah. Produktivitas meningkat tajam karena laju produksi makin cepat dan makin banyak. Biaya produksi pun menurun tajam sehingga laba makin besar. Mesin-mesin listrik ini membuka lapangan pekerjaan baru di berbagai sektor industri seperti minyak, gas, baja,
tekstil, rel kereta, pengalengan makanan, dan banyak lagi. Riset industri pun bermunculan, menumbuhkan profesi peneliti-peneliti atau knowledge worker, lalu ekonomi kian tumbuh ditopang industri keuangan dan pasar modal. Profesi bankir dan pialang menjadi profesi yang menjanjikan. Pendapatan profesi baru ini jauh di atas para pekerja pada era sebelumnya. Para pekerja pabrik menginginkan keturunannya memiliki profesi terhormat di mata masyarakat, seperti menjadi bankir, periset, ilmuwan, dosen, dan pekerja pengetahuan lainnya. Lalu mindset, skill set, dan toolset pekerja pengetahuan ini berbeda dengan pekerja pabrik dan buruh kasar. Warisan mindset, skill set, dan toolset dari orang tuanya makin berkurang dan tidak relevan. Untuk itu mereka menempuh pendidikan tinggi dalam rangka mendapatkan profesi dengan bayaran tinggi tersebut. Fakultas-fakultas baru bermunculan, universitas tumbuh menjadi industri pendidikan, dan industri 2.0 adalah revolusi industri di bidang pengetahuan dan informasi. Arus informasi semakin cepat dengan lahirnya telegraf dan telepon. Informasi menjadi komoditas, industri berita dan media cetak tumbuh subur. Profesi jurnalis dan reporter mulai dikenal di era ini. Industri media mulai mendapatkan pengaruh yang besar karena mampu mempengaruhi publik. Industri politik dan industri olahraga mulai hadir juga di era ini. Di era ini, seperti halnya setiap era industri berpindah ke era industri setelahnya, produktivitas naik puluhan kali dengan upaya yang hanya 1/10-nya. Artinya, dibutuhkan lebih sedikit sumber daya untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Atau dikenal dengan less for more. Melaju ke industri 3.0. Selepas masa elektrifikasi dunia industri yang menciptakan lapangan kerja baru, lahirlah industri elektronik dan teknologi tinggi. Diawali dengan ditemukannya transistor yang merupakan komponen utama komputer. Zaman komputer pun dimulai. Komputer transistor pertama adalah TRADIC atau Transistor Digital Computer yang dibuat oleh Bell Labs pada tahun 1954. Dalam kurun waktu singkat, otomasi industri bertransformasi menjadi elektronisasi dan komputerisasi. Pabrik-pabrik mengadopsi teknologi komputer untuk menunjang produksinya. Pabrik mobil mulai mengadopsi ban berjalan yang dilengkapi tangan robot. Lebih dari separuh karyawan pabrik kehilangan pekerjaan tergantikan komputer. Knowledge worker makin diminati, terutama yang berlatar belakang sains dan teknologi. Lalu lahirnya internet pada 1969 merupakan cakrawala baru peradaban. Setiap orang dapat terhubung tanpa dibatasi lagi oleh wilayah negara dan bisa mengakses informasi dari mana saja. Pengguna internet bertumbuh pada kecepatan nyaris eksponensial. Pada 1990, pengguna internet hanya sebanyak 2,6 juta saja, sementara pada 2016 jumlahnya telah menjadi 3,4 miliar. Fenomena ini didukung dengan perkembangan teknologi informasi, infrastruktur serat optik, seluler, dan satelit. Awalnya, pengguna internet didominasi Badan Pertahanan Negara, pusat riset, dan perguruan tinggi berbasis teknologi. Tapi lama-kelamaan, dengan makin murahnya produk teknologi, internet menjadi komoditas yang dapat digunakan siapa saja, mulai dari mahasiswa, pekerja kantoran, pengusaha, hingga pelajar dan anak-anak. Negara maju dengan ekonomi yang kuat menjadi pengadopsi penggunaan internet. Selain digunakan secara luas, penetrasi internet di negara berkembang juga sangat cepat ke berbagai strata sosial dan profesi karena didukung implementasi teknologi di berbagai infrastruktur. Dengan demikian, arus informasi antara satu titik ke titik yang lain berpindah secara real time alias sekejapan mata.
Implikasi dari kecepatan ini adalah informasi tidak lagi dikuasai sekelompok pihak, tetapi sudah menjadi konsumsi publik. Ilmu pengetahuan dan informasi penting lainnya yang dulu sulit didapatkan, sukar dipelajari, dan membutuhkan biaya tinggi, kini nyaris gratis. Anda ingin tahu apa saja? Semuanya ada di internet sepanjang Anda cukup tekun mencarinya. Lalu produksi di era industri 3.0 meningkat puluhan kali lipat dengan dukungan komputasi dan teknologi yang kian maju. Di sisi lain, angkatan kerja lama yang tidak dapat mengubah mindset, skill set, dan tool set-nya tersisihkan secara alamiah. Angkatan kerja yang baru dituntut untuk kompatibel dengan lapangan kerja. Sementara institusi pendidikan formal tertatih-tatih dan tertinggal dari kecepatan lari inovasi industri yang makin tinggi. Salah satu penghambat mengapa institusi pendidikan formal selalu tertinggal dengan tuntutan lapangan adalah karena ketidakgesitannya mengadopsi perubahan kompetensi ke dalam konten ajarnya. Selain itu, lulusan institusi pendidikan formal terlalu mengandalkan ilmu yang pernah didapatkan di kampus dan lupa mengupdate serta mengupgrade ilmunya di saat dan sebelum terjadi perubahan. Kondisi ini kian terasa belakangan ini. Kebanyakan lulusan hard skill-nya sudah tidak relevan saat masuk dunia kerja. Akibatnya, organisasi yang membutuhkan perlu menyediakan pengembangan yang cukup ekstensif bagi para pekerja baru. Berbagai program manajemen trainee atau officer development program yang mendidik para fresh graduate selama kurang lebih 9 hingga 12 bulan merupakan bukti bahwa mayoritas lulusan memang tidak siap kerja. 12 bulan atau setahun penuh adalah waktu yang sangat berharga dalam sudut pandang kompetensi berbasis teknologi komputasi. Apalagi dengan makin pendeknya siklus hidup produk dan jasa teknologi komputasi dari waktu ke waktu. Jika kecepatan pengembangan manusia tidak mampu mengejar kecepatan siklus bisnis, hampir dapat dipastikan cepat atau lambat organisasi akan berada pada masalah. Bila tidak dilakukan intervensi yang memadai, maka organisasi akan sulit tumbuh, menyusut, bahkan mati. Baik, teman-teman semua, sampai sini dulu. Part berikutnya tentang industri 4.0 sampai ke kenyataan kalau kita gagal unlearn. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar update terus. Thank you for listening.